Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dari tanah Sunda yang sangat terkenal, yaitu Kisah Sangkuriang. Cerita ini bercerita tentang seorang pemuda yang memiliki kekuatan luar biasa dan cinta yang sangat dalam. Namun, kisah ini juga penuh dengan pelajaran penting tentang janji dan keluarga. Nah, dalam cerita ini, setiap karakter akan dihidupkan oleh suara teman-teman kita. Saya sendiri, Kak Sabrina, akan menjadi narator yang membawa alur cerita. Lalu saya Kak Sinta sebagai Dayang Sumbi, seorang putri cantik yang tinggal di hutan. Dia sangat bijaksana, tetapi juga keras kepala. Lalu ada Tumang, anjing setia Dayang Sumbi yang sebenarnya adalah pangeran dari Kayangan. Tumang selalu ada untuk melindungi Dayang Sumbi. Dan tentu saja kita juga akan bertemu dengan saya, Kak Dila, sebagai Sangkuriang, anak Dayang Sumbi yang tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan pemberani. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Yuk kita simak. Pada dahulu kala, di kerajaan Parahrayang, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik, yang bernama Dayang Sumbi. Ia adalah putri dari seorang raja yang besar, tetapi suatu hari ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan hidup sebagai pertapa di hutan yang sepi, ditemani oleh anjing peliharaannya yang bernama Tumang. Aku lelah hidup di istana. Aku ingin menyepi dan hidup tenang di hutan ini. Tumang, kamu akan menemaniku kan? Aku akan selalu menemanimu, Dayang Sumbi. Anjing yang bernama Tumang ini sebenarnya bukan anjing biasa. Dia adalah seorang pangeran dari Kayangan yang dikutuk menjadi seekor anjing karena kesalahannya yang di masa lalu. Meskipun Dayang Sumbi tidak tahu siapa Tumang sebenarnya, mereka hidup bersama di hutan dengan damai. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang asik menenun kain, alat vitalnya terjatuh. Oh, alat pintalku terjatuh. Siapa yang bisa mengambilkannya? Kalau yang mengambil perempuan, aku akan menjadikannya adikku. Tapi kalau laki-laki, aku akan menjadikannya suamiku. Tentu saja, Dayang Sumbi tak menyangka bahwa Tumang anjingnya mendengar ucapan itu. Tumang segera mengambil alat pintalnya yang terjatuh dan menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Apa? Tumang, kamu yang mengambil alat pintalku? Aku tak percaya, tapi aku sudah berjanji. Aku tidak bisa melanggar kata-kataku. Tumang, mau tidak mau, aku harus menikah denganmu. Aku tahu ini adalah takdirku. Dengan pernikahan ini, aku bisa kembali menjadi manusia. Setelah pernikahan tersebut, Tumang berubah wujud menjadi seorang pria yang tampan. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang tampan, yang diberi nama Sangkuriang. Waktu berlalu, dan Sangkuriang tumbuh besar dengan kekuatan luar biasa seperti ayahnya yang berasal dari Kayangan. Ia sangat suka berburu di hutan. Sangkuriang, ibu sangat ingin makan hati rusa. Bisakah kamu berburu rusa di hutan untuk ibu? Tentu ibu, aku akan segera pergi sekarang bersama Tumang. Sangkuriang pun pergi berburu di hutan, ditemani oleh Tumang. Namun, sehari ia berjalan-jalan di hutan tanpa menemukan seekor rusa pun, hingga akhirnya rasa putus asa mulai menghampirinya. Tumang,
Aku tidak menemukan rusa. Ibu pasti kecewa. Maafkan aku, Tumang. Aku tak punya pilihan lain. Dalam keputusannya, Sang Kuryang memanah Tumang dan mengambil hatinya. Karena ia tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya, sesampainya di rumah, ia menyerahkan hati itu kepada Dayang Sumbi. Ibu, ini hati rusa yang kau minta. Terima kasih Sang Kuryang. Di mana Tumang? Kenapa dia tidak bersamamu? Ibu, yang kau makan itu sebenarnya hati Tumang. Karena hal itu, Dayang Sumbi sangat marah. Ia merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Meskipun Sang Kuryang tidak tahu bahwa Tumang adalah ayahnya, karena kemarahan yang begitu besar, Dayang Sumbi memukul kepala Sang Kuryang hingga terluka. Bagaimana bisa kamu membunuh Tumang? Ibu, aku tidak tahu. Maafkan aku. Merasa sangat sedih dan terluka, Sang Kuryang pun memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia mengembara selama bertahun-tahun, mencari ilmu dan menimbul kekuatan, berusaha untuk melupakan kemarahan ibunya. Aku harus pergi. Aku tidak bisa kembali setelah apa yang aku lakukan. Aku harus menimba kekuatan dan melupakan semuanya. Waktu pun berlalu. Sang Kuryang tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat sakti. Pada suatu hari, saat ia berjalan di tepi sebuah telaga, ia bertemu dengan seorang wanita yang cantik. Wanita itu tidak lain adalah Dayang Sumbi, yang tetap awet muda karena berkah dari para dewa. Wahai wanita cantik, siapa kau? Aku merasa terpikat. Maukah kau menjadi istriku? Kau pria tampan, tentu aku mau menikah denganmu. Mereka pun saling jatuh cinta dan sepakat untuk menikah. Namun tanpa sadar, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang. Luka ini bekas luka anakku. Tidak mungkin. Kau adalah Sang Kuryang. Aku ibumu. Itu tidak mungkin. Aku mencintaimu dan aku tetap ingin menikahimu. Dayang Sumbi tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Ia pun memberikan syarat yang sangat sulit kepada Sang Kuryang untuk membatalkan pernikahan mereka. Baiklah. Jika kau ingin menikah denganku, kau harus membangun sebuah telaga besar dan perahu di atas bukit dalam waktu semalam. Jika kau berhasil, aku akan menikah denganmu. Aku akan melakukannya. Aku tidak akan gagal. Dengan kesaktiannya dan dibantu oleh ribuan jin, Sang Kuryang mulai bekerja selama untuk ia berusaha membuat telaga besar dan perahu di atas bukit. Namun, Dayang Sumbi tidak ingin pernikahan itu terjadi. Ia pun berdoa kepada dewa agar matahari terbit lebih cepat. Ya dewa, tolonglah aku. Percepatlah terbitnya matahari agar Sang Kuryang gagal menyelesaikan tugasnya. Doa Dayang Sumbi pun dikabulkan. Matahari terbit lebih cepat dari biasanya, dan pekerjaan Sang Kuryang pun tidak selesai. Tidak, matahari sudah terbit. Aku belum selesai. Karena kecewa dan marah, Sang Kuryang menendang perahu yang ia buat hingga terbalik. Perahu itu berubah menjadi gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Aku gagal. Aku tidak akan pernah bisa menikah denganmu. Begitulah akhirnya cerita dari Sang Kuryang yang tidak bisa menikahi Dayang Sumbi dan Gunung Tangkuban Perahu menjadi saksi dan kisah cinta yang tragis ini. Hingga sekarang, gunung itu tetap ada di Jawa Barat sebagai simbol dari legenda ini.
itulah kisah Sang Kuryang dan asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Pesan dari cerita ini adalah pentingnya menepati janji dan menjaga hubungan keluarga, karena hubungan darah tidak bisa diputuskan begitu saja. Nah, adik-adik, itulah kisah dari Sang Kuryang dan asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal loh. Dari Dayang Sumbi, kita belajar tentang pentingnya menepati janji dan betapa pentingnya berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Sedangkan karakter Sang Kuryang mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha sebaik mungkin. Meskipun kita harus belajar mengendalikan amarah kita, sementara dari Tumang, kita bisa belajar tentang kesetiaan dan pengorbanan. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa janji harus ditepati dan hubungan keluarga sangat penting, karena keluarga adalah bagian dari diri kita yang tidak bisa kita lepaskan. Semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran dari cerita ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.